Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semua. Pagi. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang apa itu jangkauan, interkorektil, dan deviasi korektil. Sebelum kami masuk ke materinya, baiklah, sebelum perkenalkan saya Muhammad Syekar sebagai moderator dan sebenarnya ada saya tidak pernah dengan D1, D0, 2, 3, 0. Saya Isenguna dengan NIM D1 D0 220. Saya Devita Sarah dengan NIM D1 D0 220. Saya Kristina dengan NIM D1 D0 220. Saya Muhammad Rian Saputra dari D1 0228. Baiklah, itu perkenalan dari kelompok kami. Sebelum kami masuk untuk menjelaskan materi, dimohonkan kepada teman-teman semua untuk memperhatikan. Jika ada yang bertanya, nanti silakan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu jangkauan dan beserta contoh soalnya. Yang materi kali ini akan disampaikan oleh Elistia Entina. Penyebaran yang paling sederhana adalah range atau jangkauan atau lengkap. Terkadang di beberapa literatur diterjemahkan dengan istilah wilayah. Atau dengan kata sederhananya, jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil pada data berkelompok. Nah, rumusnya itu range atau jangkauan sama dengan X max atau X dikurang X min. X max maksudnya di sini adalah nilai terbesar dan X min adalah nilai terkecil. Lanjut ke contohnya. Tentukan range atau jangkauan dari masing-masing kuis tersebut. Kita mengerjakan kuis ke-1 terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu mengurutkan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Berhubung karena ini datanya sudah terurut, kita langsungkan langkah yang kedua, yaitu menentukan X max dan X min. Kita lanjut ke rumusnya. Range sama dengan X max dikurang X min. Nilai terbesarnya di sini adalah 20, maka kita buat X max sama dengan 20 dikurang nilai terkecilnya adalah 1, X min sama dengan 1, maka 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jangkauan dari kuis 1 yaitu 19. Next ke kuis 2. Kuis 2 sama seperti kuis pertama tadi, diurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Karena sudah diurutkan, lanjut ke rumus. Range sama dengan X max dikurang X min. Nilai terbesarnya di sini adalah 19. Dikurang nilai terkecilnya yaitu 2. Maka range atau jangkauannya sama dengan 17. Maka range dari kuis 1 dan kuis 2 sama dengan 19 dan 17. Terima kasih. Baiklah, itu merupakan dari penjelasan dari contoh soal tentang jangkauan. Dan teman-teman, apakah sudah cukup jelas? Sudah jelas. Baiklah, kalau sudah cukup jelas, belum. Data berkelompok. Kalau untuk jangkauan itu memang soalnya seperti ini. Sebenarnya data berkelompoknya itu tinggal mengolah, tinggal menambahkan saja. Dan tata cara juga sama. Jadi mengurutkan dulu, terus tentukan nilai maksimal dan minimalnya. Lanjut ke masalah rumusnya.
Itu data berkelompok. Tapi kenapa di data berkelompok? Iya. Untuk memudahkan itu kan data berkelompok itu terdiri dari beberapa angka gitu kan. Iya. Nah ini udah sama sebenarnya sama dengan data berkelompok. Tinggal dikeluarkan itu dari tabel dikeluarkan itu Ya, jadi. maksudnya caranya menggunakan dari tabel menjadi data biasa. Nah, ya. Soalnya tadi ada menjelaskan kalau dari data berkelompok kan susah menjadikan data tunggal. Caranya Apa diulangi? Apa diulang lagi? Dibagi lagi supaya sampai catat kayak gitu. Baiklah, berhubung tadi pertanyaan cukup banyak juga kan, dan kelanjutan mungkin sudah dijelaskan dari Elistia tadi, tapi mungkin itu belum cukup pas. Jadi kita tahan dulu. Nanti kalau ibu sudah masuk, nanti ibu bisa menambahkan. Atau beri waktu dulu kami untuk mencari jawaban sambil kita masuk ke materi selanjutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah pengertian interkuartil dan contohnya. Pada bagian pengertian akan dijelaskan oleh Aldi. interkuartil. Interkuartil adalah selisih antara kuartil 3 dengan kuartil bawah. Rumusnya interkuartil yaitu kuartil atas dikurang kuartil bawah. Kuartil atas disebut kuartil 3 dan kuartil bawah disebut kuartil 1. Contohnya pada data genap, tentukan interkuartil dari data berikut. Angkanya yaitu 2, 10, 5, 9, 7, dan 6. Langkah pertama kita urutkan dari data yang terdapat. Q1 kita sebut 5. Tadi rumus interkuartil yaitu kuartil atas dikurang kuartil bawah. Ketahui angkanya kuartil atas yaitu 9. Kuartil bawahnya itu 5. Jadi dapat hasil interkuartilnya yaitu 4. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah kepada teman-teman. Baik kepada aku. Ini data ganjil apa genap nih? Genap. Genap. 5, 7, 9 genap apa ganjil? Ganjil. Kan jumlah dua, Ada, ada. 9, 10 kan 6. Jadi ada genap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa ada cara lain untuk mendapatkan nilai? Yang pertama, salahnya Cak. Ya. Harus multi dulu data paling rendah sampai data yang paling tinggi.
Ini Dapat empat berapa yang Dapat ini. Ada yang simple. rumusnya Q3 dikurang Q1. Rumus dari sana untuk diurutkan dulu dari yang terendah sampai yang tinggi. Paham kan? No? Takut. Baiklah, terima kasih kepada Abi. Kemudian baiklah, kita langsung untuk masuk ke contoh soal yang sudah ganjilnya. Yang kali ini akan disampaikan oleh Dapat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh untuk data yang ganjil. Sama kayak yang dijelaskan oleh Aldi tadi, tapi kan nggak bisa lihat karena di sini nggak ada slide-nya. Kita urutin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Boleh diperhatiin ya, jangan ngobrol yang di belakang. Siap. Siap. Saya udah capek nih ngajar tiga kelas ya. Ini dia soalnya. Pertama kita akan menentukan Q2-nya. Jadi menentukan Q2 itu sama dengan menentukan median. Kalau dia nanya, untuk apa yang menentuin Q2-nya? Karena biar mudah nyari datanya. Oke, langsung aja kan. Dapatlah dia Q2-nya itu di 6. Terus Q3-nya itu ini gampang banget ya. Aduh, semua. Ulang-ulang bentar ya, soalnya kan kalian nggak bisa nampak nanti kesian. Oke, kok malah. Tadi videonya kan 6. Ini videonya. Terus Q3-nya ini di antara angka 7 dan 8. Terus untuk Q1-nya di sini. Kalau ada pertanyaan, ini kenapa Q1 sama videonya kok di tengah-tengah? Karena untuk rumus interkuartil itu mencari Q1 dan Q2 itu dibagi sama banyak. Jadi bukan sama banyak nilainya, tapi sama banyak angkanya. Jadi kayak untuk Q2 kan di tengah nih, karena angkanya ganjil, jadi pas di tengah untuk median. Terus untuk Q3-nya kan dibagi sama banyak. Di antara median dengan angka setelah Q3 itu sama-sama 2. Paham? Paham ya? Aduh, kamu aduh. Kalau udah selesai ini langsung masuk ke rumusnya tadi. Kita udah dapat Q1-nya itu berarti Q1-nya ini apa namanya? Ini 4 ditambah 4 terus dibagi 2. 4 tambah 4 bagi 2? Kan? Ini untuk Q1. Untuk Q3-nya 7 tambah 8? 15 dibagi 2? 7,5. Bentar, saya tadi nyebut. Itu temen saya di ruang dosen. Oke, udah dapat nih nilai untuk Q1 sama Q3-nya. Langsung masukin aja ke rumus langsung. Nggak perlu banyak baca. Langsung misalnya rumusnya tadi kan
kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Berarti kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Berarti berapa anak-anak? 7,5 dikurang 4. Hasilnya berapa? 3,5. Nah, ini dia hasilnya. Cuma bapak ini nggak pernah. Dari saya kan di kelas dengan jadi dulu. Bagian ya. Ini dia penjelasan untuk data ganjilnya yang ingin ditanyakan. Abdul kayaknya gatel kayaknya. Pak, ya, Pak, saya mau tanya Pak. Saya rasa sih cukup ya, karena ini penjelasannya lumayan. Tanya dong. Ini serius nih, gak ada namanya ya. Nggak ada Pak. Tolong Pak. Kasih banyak ya. Iya Pak. Nanti bukan. Ya kelas, terima kasih kepada Pak. Jika tidak bertanya, baiklah kita akan langsung masuk saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang deviasi kuartil. Yaitu pada kali ini pengertiannya akan dibawakan oleh Christina Adelia Tompukulo. Deviasi kuartil. Divisi kuartil atau simpanan kuartil merupakan suatu ukuran dispersi atau penyebaran yang didasarkan atas nilai kuartil, yaitu kuartil pertama atau K1 dan kuartil ketiga atau K3. Dengan demikian, deviasi kuartil dari suatu kelompok data merupakan setengah jarak atau selisih antara kuartil ketiga atau K3 dengan kuartil pertama atau K1. Divisi kuartil ini juga disebut sebagai semi kuartil atau kuartil rumus deviasi kuartil yaitu Q3 dikurang Q1/2, di mana DK adalah deviasi kuartil dan Q3 adalah nilai kuartil ketiga, Q1 adalah nilai kuartil pertama. Baik, saya akan lanjutkan untuk contoh soal dari deviasi kuartil. Contoh 1, sebuah sekolah mengadakan ujian matematika untuk kelas 12. Berikut adalah skor ujian matematika dari 10 siswa ke atas. Dari data tersebut kan sudah diumumkan, jadi didapatkan ini sebagai satu, ini sebagai kedua, dan ini sebagai ketiga. Ini 88 ditambah 90 dibagi 2. Jadi 178 dibagi 2 dapat menjadi 89 untuk satu. Dan untuk ketiga 100 ditambah 102 dibagi 2 yaitu 202. Lalu masukkan ke rumus deviasi kuartil yaitu DK sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Q3 yaitu 101 dikurang Q1 89 dibagi 2 didapatkan yaitu 12/2 dan hasilnya adalah 6. Ada yang mau ditanya? Audiens ada yang ingin ditanyakan. Kelas, mana dulu? Kalau data per kelompok, gimana caranya?
bisa ditulis gitu kan? Bentar. Saudara nanya gitu. Apakah di sini ada saudara pahami? Saya masih kurang paham kalau dalam kelompok, data kelompok. Ya, kalau ini paham. Ya, Ini paham. Bentar. Paham. Saya minta data per kelompoknya. Coba bisa ditulis nggak data per kelompok? Kasih waktu dulu. Bentar ya, ini kan pertanyaan yang belum paham. Nah, yang dijelaskan sini kan kalau anda sudah paham juga nanti kalau untuk itu kan datanya baru. Tanya bang itu minta pertanyaan. Oke, tahan dulu. Bentar ya. Apa tadi? Yang dikasih Sudah tahu apa itu deka? Ini nambah. Pajak. Nggak tahu bro. Baiklah kepada teman-teman semua, sebentar kami sedang mencari jawaban yang pajak tadi yang mau jelas ini. Bagus ya, cari.
akhiri. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.